Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal di saham-saham sektor teknologi. Disclaimer dulu, pembahasan di video ini bukan ajakan jual beli ya. Setiap keputusan jual beli berada di tangan masing-masing ya. Kalau untung dinikmati sendiri, kalau rugi ya ditanggung sendiri. Satu kali lagi, analisis ini bisa saja salah. Jadi sebelum membeli, teman-teman pastikan untuk analisa lagi ya teman-teman, jangan hanya berdasarkan analisa saya yang bisa saja salah. Oke, yang pertama-tama kita bahas di saham ini adalah GoTo ya teman-teman. Hari ini tutup di 64 ya, 0,00% dengan value transaksi sebanyak 77 miliar rupiah. Asing net buy 3 miliar di saham GoTo. Kalau kita tarik 1 bulan ke belakang, GoTo rajin diakumulasi asing ya, di tanggal 16 Mei sampai 17 Juni 2025. Nah ini hanya 3 kali ya merahnya ketika asing jualan, yaitu di tanggal 28 Mei, di tanggal 2 Juni, dan di tanggal 5 Juni. Sisanya asing selalu akumulasi. Oke, GoTo di chart hariannya kita lihat ya. GoTo kan membentuk pattern double top teman-teman. Jadi ada potensi penurunan GoTo hingga ke area 60. Tapi ini sudah hampir disentuh ya. Pernah mencapai 60 ini, kemudian dia langsung rebound ke atas. Oke, dan saat ini GoTo kembali lagi sideways teman-teman. 2 hari sideways ya. Ini ada potensi masih ke bawah teman-teman kalau kita lihat, karena pattern double topnya itu sangat kuat ya teman-teman. Ini sudah hampir ke hit rebound dan ini balik ke bawah ya, tidak berhasil menuju MA 200 nya, tapi langsung balik ke bawah. Jadi indikasi GoTo masih akan sideways dan bearish ke bawah. Oke, GoTo kita lihat di chart 5 menitnya pada perdagangan hari ini di tanggal 17 Juni tidak terlalu banyak akumulasi maupun distribusi yang signifikan ya. Ini sepertinya netral untuk chart 5 menitnya, jadi indikasi besok masih akan sideways lagi untuk GoTo karena tidak ada akumulasi signifikan maupun distribusi signifikan di saham GoTo. Oke, selanjutnya kita lihat di broker summary untuk GoTo. Nah ini untuk broker domestik di distribusi ya, ada AK, PD, CP ya, ini yang jualan cukup banyak, dan yang borong ada AZ, XC, NI teman-teman, kemudian ada YP, SL, dan diborong retail teman-teman. Lalu kalau foreign, nah ini asing akumulasi ya lewat broker BB, kemudian ZP, EU, sedangkan yang jualan ada AK, RX, BK teman-teman. Nah, asing akumulasi tapi cukup kecil ya di saham GoTo. Oke, kesimpulannya kemungkinan besar ya GoTo berpotensi sideways untuk hari besok. Selanjutnya kita bahas saham Buka teman-teman. Buka hari ini ditutup di 143, naik 8 poin atau naik 5% ya, 5,9% dengan value transaksi sebanyak 36 miliar rupiah. Asing net buy tipis sekitar 4,8 miliar rupiah di saham Buka. Kita lihat Buka di chart daily-nya seperti apa teman-teman. Nah Buka ini menarik teman-teman karena dia sedang berpotensi sideways ya. Dia bergerak di range harga 132 sampai 145 teman-teman. Dan itu syaratnya 132 nggak boleh jebol loh. Kalau 132 jebol maka itu potensi bearish karena Buka akan membentuk pattern double top. Tapi jika Buka bermain terus di area 132 dan 145, maka dipastikan Buka ini akan memulai uptrendnya ya, karena dia konsolidasi panjang terus dia berusaha menjebol resistnya di 145. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat di chart 5 menitnya untuk Buka. Kita lihat apakah ada akumulasi signifikan atau distribusi di saham Buka. Nah ini di tanggal 17 Juni ya teman-teman, ini di jam 9 lebih 20 ini ada yang HK ya, ada yang akumulasi, kemudian di HK lagi di jam 11.45 dan di HK lagi di 11.55. Lalu HK akumulasi kecil di 14.25 dan akumulasi lagi menjelang closing di 15.40. Oke, berdasarkan chart 5 menitnya ini Buka hari ini banyak dihajar kanan ya, banyak diakumulasi. Jadi potensinya untuk besok akan lanjut naik ya teman-teman untuk Buka. Lalu bagaimana dengan chart 5 menitnya? Kita lihat untuk broker summary, ini broker lokal termasuk akumulasi ya, ada LG, GR, DX ya yang akumulasi, kemudian yang jualan ada RF, XL, MG, SQ, PF, PD, KI, XC ya. XL dan XC pada jualan teman-teman, bagus ini retail yang jualan. Kemudian dari asing foreign, nah ini yang dorong ada AK, BK, CC teman-teman, kemudian yang jualan cukup besar ada ZP. Oke, kesimpulannya besok Buka potensi naik. Selanjutnya kita bahas saham elit teman-teman. Kita lihat saham elit hari ini ditutup di 169 ya, turun 1 poin atau minus 0,58% dengan value transaksi sebanyak 1 miliar. Asing net sell 42 juta di saham elit. Kita lihat elit di chart daily-nya seperti apa. Nah elit ini membentuk pattern bear market ya.
bearish ya patternnya. Ini seperti untuk pattern inverted cap and handle teman-teman, dengan target pelemahan untuk elit ada di area sekitar 164 teman-teman, dan sekarang 169. Sebentar lagi akan ke hit ya supportnya ya, target pelemahannya di 164. Menarik untuk kita tunggu bagaimana elit akan bergerak harganya setelah mencapai target pelemahannya di 164. Saat ini hindari dulu untuk swing karena elit sedang bearish. Oke, kita lihat elit di chart 5 menitnya seperti apa. Nah, elit ini di tanggal 17 Juni ada buangan ya teman-teman. Di pagi hari di sesi pertama ini jam 9 ada buangan besar. Lalu ini netral teman-teman, netral. Ini ada sedikit akumulasi. Kemudian ini buangan lagi teman-teman di jam 14.50. Akumulasi lagi di 15.20 dan distribusi di jam 15.25. Oke. Lebih banyak distribusinya ya teman-teman. Yang jualan lebih banyak, yang hajar kiri. Jadi potensi besok elit masih akan lanjut turun ya, tapi penurunannya mungkin terbatas karena elit ini transaksinya tidak liquid ya. Jadi yang jual mungkin jumlahnya kecil-kecil juga, hanya transaksinya aja di 1 miliar saja. Oke, kita lihat dari broker summary. Untuk domestik ya, broker lokal ini yang akumulasi hanya top 5 ya, sisanya broker lokal netral di saham elit. Ada BR, CC, XL, XC ya yang beli, kemudian IF, YP jumlahnya tidak sampai 100 juta ya belinya. Kemudian yang jualan ada EP, GR, CP, YP, KK. Sedangkan dari asing, foreign, nah foreign distribusi ya, ada ZP jualan 54 juta, BK jualan 33 juta, sedangkan asing yang beli AK 45 juta. Oke, kesimpulannya besok elit potensi untuk lanjut turun. Selanjutnya kita bahas saham WIFI teman-teman. WIFI kemarin ditutup di 2030, turun 10 poin atau minus 0,49% dengan value transaksi sebanyak 45 miliar. Asing net sell 15 miliar di saham WIFI. Kita lihat WIFI di chart daily-nya apakah menarik. Nah, WIFI ini sebenarnya ada potensi bearish ya, karena dia bergerak di range 1995 sampai 2440. Tapi dalam beberapa hari terakhir WIFI ini lebih banyak bermain di area supportnya ya, dekat-dekat support di area 2995 ya. Jadi ini menurut saya potensi bear untuk WIFI. Kalau sampai WIFI jebol supportnya di 1990, maka dipastikan di WIFI ada potensi bearish teman-teman. Jadi menurut saya lebih baik WIFI hindari dulu, atau kalau sudah punya barang ya teman-teman ya hold saja dengan support kuat di 1995. Kalau 1995 jebol ya wajib di cut. Oke, sekarang ya itu untuk swing di WIFI. Sekarang WIFI di chart 5 menit kita lihat apakah menarik untuk day trading. Nah, transaksinya WIFI sendiri cukup ramai ya, sekitar 45 miliar. Jadi cukup liquid dan menarik untuk transaksi. Tapi kalau dari chart 5 menit ini kita lihat mulai jam 9, ini ada buangan kecil di opening, lalu buangan 2 kali teman-teman di jam 11.10 dan di 11.15. Lalu apakah ada akumulasi ya, akumulasi kecil di sore hari. Oke teman-teman, banyak buangan ya, lebih banyak buangan. Jadi berdasarkan chart 5 menitnya besok WIFI berpotensi untuk lanjut turun. Kalau kita lihat dari broker summary untuk WIFI, broker lokal ya, pemain lokal tuh banyak akumulasi dipimpin oleh CC, kemudian XC, XL ya. Yang beli retail teman-teman. XC beli 2,5 M, XL 2,2 M. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang bagus ya, karena diborong oleh retail. Kemudian yang asing malah jualan teman-teman lewat AK 9M, BK 3,3M, AD 2,5M. Asing jualan dan ditampung oleh broker retail, itu indikasi buruk ya untuk WIFI. Jadi kesimpulannya WIFI potensi untuk lanjut turun besok ya. Selanjutnya kita bahas saham MTEK teman-teman. MTEK hari ini ditutup di 555, naik 15 poin atau 2,77%, value transaksi sebanyak 10 miliar. Asing net sell 1,3 miliar di saham MTEK. Kita lihat MTEK di chart daily-nya seperti apa. Nah, MTEK ini kan seperti akan membentuk pattern head and shoulders teman-teman, tapi gagal ya patternnya karena saat ini dia konsolidasi ya. Kecuali dia sampai jebol supportnya di 535 dan turun sampai 484 ya, itu berarti potensi bearish untuk MTEK. Tapi saat ini MTEK masih konsolidasi atau sideways di harga 585 sampai 535. Dia sudah berada di range harga tersebut sejak tanggal 15 Mei sampai 17 Juni ya. Jadi untuk MTEK masih konsolidasi. Kalau sudah punya barang dekat-dekat 535 dekat supportnya ini boleh hold ya. Tapi kalau dapat barang dari atas harus hati-hati ya, karena kalau jebol 535 harus wajib cut loss untuk swing ya. Oke, kemudian MTEK di chart 5 menitnya seperti apa kita lihat. Nah, MTEK di tanggal 17 ya, kita lihat tanggal 17
tidak terlalu banyak akumulasi signifikan ya teman-teman. Ini akumulasi di sesi 2. Jadi di sesi 1 ini di jam 11 ada buangan, kemudian sesi 2 ada yang akumulasi teman-teman. Ini menarik. Jadi menarik karena akumulasi besar di sesi 2. Jadi potensinya MTEK besok akan lanjut naik karena banyak akumulasi di sesi 2. Kalau dari broker summary sendiri yang borong saham MTEK adalah broker lokal ya, AZ, DX, CC, GR, NI, kemudian yang jualan YP, KZ, XA, OD dan EPD ya. Bagus ya, bukan broker retail ya yang borong. Kemudian dari foreign distribusi lewat broker BK dan AK serta YU, kemudian yang beli CC, ZP, HD. Oke, kesimpulannya gimana teman-teman? MTK besok potensi lanjut naik karena hari ini banyak borongan ya, banyak yang borong, banyak yang akumulasi di sore hari di sesi 2. Oke, selanjutnya setelah MTK kita bahas saham WIRG teman-teman. WIRG beberapa hari lalu sempat naik ya, sekarang di harga 88 0,05% ya, dengan value transaksi sebanyak 5,9 miliar. Asing net sell 59 juta saja di saham WIRG. Kita lihat WIRG di chart daily-nya seperti apa. Nah, WIRG ini menarik karena seperti membentuk pattern head and shoulders ya, tapi dia nggak berhasil break ke bawah teman. Berapa hari break ke bawah, kemudian ada akumulasi cukup besar ya. Karena sahamnya ini tidak terlalu gede, jadi mudah dimanipulasi untuk WIRG menurut saya karena market cap-nya tidak terlalu besar ya. Nah, ini WIRG ketika dibuang asing malah naik kencang teman-teman. Oh, diakumulasi dibuang kecil ya ini ternyata. Di tanggal berapa ini? Tanggal 12 Juni ada naik kenceng, kemudian koreksi teman-teman. Nah, ini untuk WIRG menarik, saat ini supportnya tetap sama di 81 ya. Kalau jebol 81 ya wajib cut ya teman-teman, karena potensi dia akan turun lebih ke bawah. Terus ini ada juga resist MA 200 ya, yang berusaha ditembus WIRG di 96 ya. Kalau jebol itu menarik karena dia mulai bullish kalau jebol resist MA 200 nya. Oke, WIRG begitu untuk swing daily. Kemudian untuk day trading gimana di chart 5 menit kita lihat apakah ada buangan signifikan. Ini kita lihat di tanggal 17 Juni ya teman-teman. Di tanggal 17 ini di pagi hari ada ya distribusi kecil ya. Kemudian ada apakah ada akumulasi lagi di pagi hari. Nah, ini ada akumulasi kecil ya teman-teman. Kemudian ya distribusi kecil dan akumulasi kecil lagi. Ini netral teman-teman. Jadi akumulasi dan distribusinya seimbang, netral. Jadi potensi besok WIRG akan sideways seperti hari ini karena transaksinya netral. Terus karena dari broker summary ya ini kan netral ya untuk pemain lokal ya. Ya untuk domestik top 1, top 3, top 5 broker summary-nya netral. Yang jualan YP, XL, XC, kemudian yang beli XA, AO, KK. Tapi menarik teman-teman. Yang jual ini malah broker-broker retail, sedangkan yang beli bukan broker retail ya. Terus kalau dari asing distribusi ya lewat AK, CC, yang beli ada BK. Ini tidak terlalu signifikan ya asing di WIRG karena masuknya cuma kecil ya transaksinya di bawah lokal untuk WIRG. Jadi kesimpulannya gimana WIRG besok potensi untuk lanjut sideways. Selanjutnya kita bahas saham DMMX teman-teman. Kemarin ditutup di 376 turun 10 poin atau minus 2,59% dengan value transaksi 2,1 miliar. Asing net sell 100 juta di saham DMMX. Kita lihat DMMX di daily-nya seperti apa. Nah, DMMX ini jelek ya chartnya ya. Karena ini membentuk pattern double top dan dia sudah break ya. Supportnya di 384 sudah di break, jadi dia akan turun potensinya sampai ke 350. Jadi untuk swing menurut saya sebaiknya hindari dulu saham DMMX. Ini kalau kita lihat dari MA 200 tapi masih jauh berada di atas MA 200 yang menunjukkan DMMX ini trennya masih uptrend ya dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek dia potensi bearish. Kalau dari MACD juga sudah menunjukkan dead cross ya teman-teman sejak tanggal 2 Juni yang mengindikasikan DMMX potensi bearish untuk jangka pendek. Itu untuk DMMX ya. Daily-nya sebaiknya dihindari untuk swing. Lalu untuk day trading gimana? Apakah potensi? Kita lihat di chart 5 menitnya. Apakah banyak buangan atau akumulasi? Nah, ini di tanggal 17 ini ada buangan besar di jam 11.30 dan di jam 15.40. Oke, 2 kali buangan besar tanpa ada akumulasi. Tidak ada yang nahan harga. Jadi gimana besok potensinya untuk DMMX? DMMX kesimpulannya besok berdasarkan chart 5 menitnya potensi turun. Sebaiknya hindari dulu DMMX. Oke, kalau dari broker summary gimana? Ini untuk pemain lokal ya, akumulasi top 1, top 3, top 5 dan rata-rata akumulasi. Yang beli ada GR, PG, LG, yang jual DD, YP, XL, PD. Nah, bagus ya. Yang jual YP, XL, PD, retail jualan, yang beli ada broker bandar. Lalu dari asing gimana? Asing distribusi di saham DMMX, yang jualan ada CC, AK, BK, yang beli ZP dan PG. Oke, DMMX besok potensi lanjut turun. Selanjutnya kita bahas saham MTDL teman-teman. MTDL hari ini ditutup di 540 naik 20 poin atau 3,84% naiknya. Asing net sell tipis 27 juta saja, value transaksi 3,4 miliar di MTDL.
Kita lihat MTDL di chart daily-nya seperti apa. Nah, MTDL ini membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman ya, tapi dia gagal break dan sekarang balik lagi ke bawah, yang mengindikasikan saat ini untuk MTDL masih potensi bearish ya teman-teman. Selama dia tidak berhasil menjebol 575, dia potensi bearish. Tapi kalau sudah jebol 575 ya ini ya bagus ya, karena dia akan menguji resistnya lagi di MA 200 di 595. Tapi kalau masih di bawah 575 ya jelek untuk DMMX, untuk MTDL ya. MACD juga sudah menunjukkan adanya dead cross sejak 3 Juni. Jadi menurut saya MTDL jangka pendeknya masih bearish. Oke, sekarang kita lihat MTDL di chart 5 menitnya bagaimana. Apakah menarik untuk day trading? Nah, karena MTDL ini perdagangan hari ini naik, kemungkinan besar MTDL sangat menarik ya untuk day trading. Nah, tapi volumenya tipis teman-teman. Ini kita lihat di tanggal 17 Juni di jam 9. Nah, ini ada akumulasi di jam 10:15, lalu akumulasi lagi kecil di 13:40. Ya teman-teman, 2 kali akumulasi ya di sesi pagi untuk MTDL. Jadi besok gimana potensinya? Menurut saya MTDL potensi untuk lanjut naik, tapi kenaikannya cukup tipis karena value transaksinya sangat tipis ya, tidak terlalu liquid, hanya sekitar 3 miliar saja. Oke, untuk broker summary kita lihat domestik jualan ya di MTDL ya, XA, RF, JP, LG, AZ jualan, yang beli YJ, XL, EL, BG, BD. Kemudian untuk foreign juga distribusi lewat broker TP dan CC, sedangkan yang beli ada AK dan PK. Ini netral ya sebenarnya untuk broker asing, karena nilai jual dan belinya sama. Kesimpulannya gimana? Besok MTDL masih potensi untuk lanjut naik. Terakhir kita bahas saham MLPT teman-teman. Hari ini tutup di 36.000, naik 3.450 poin, naik 10%, value transaksi 1,6 miliar, asing net sell 18 juta ya. Cukup tidak liquid ya MLPT. Kita lihat MLPT. Menurut saya saham MLPT ini termasuk gorengan ya, walaupun harganya mahal ya, karena transaksinya tipis. Terus kalau kita lihat ya, dia sudah ada pattern inverted cup and handle ya, terus break sampai targetnya di 23.900, kemudian turun menguji MA 200 nya, dan setelah menguji MA 200 dia ditahan di MA 200 dan langsung rebound teman-teman, langsung rebound sampai ke 43.000. Untuk saat ini gimana MLPT? Menurut saya MLPT hindari saja dulu karena transaksinya sangat tipis dan rawan digoreng. Oke teman, begitu untuk MLPT ya. Kita lihat MLPT di chart 5 menitnya seperti apa. Nah, ini chartnya bolong-bolong gini ya teman-teman, nggak liquid, jelek ya. Saya tidak terlalu suka saham-saham yang kayak gini. Dari broker summary untuk lokal ya, yang beli ada XL ya, yang borong XL dan EU, yang jualan KI, NI, XC. Kalau dari broker asing sih yang jualan netral ya, hanya CC jualan 18 juta. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini ya teman-teman. Sekali lagi saya disclaimer ya, pembahasan di video ini bukan ajakan jual beli ya teman-teman. Setiap keputusan jual beli merupakan tanggung jawab masing-masing. Untung dinikmati sendiri, rugi ditanggung sendiri. Jangan lupa teman-teman selalu melakukan analisa ulang sebelum melakukan pembelian saham. Jadi jangan hanya asal nonton kemudian beli, tapi teman-teman tetap analisa saham yang mau dibeli. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe.